Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang tokoh bernama Hao Ying-jun. Diketahui bahwa kakak dan ayah Hao adalah seorang polisi. Oleh sebab itu, dia ingin mengikuti jejak keduanya menjadi seorang polisi juga. Namun, karena keterbatasannya, dirinya pun terpaksa hanya menjadi satpam di sebuah rumah sakit di sana. Meskipun Hao mempunyai badan yang gempal, ia mempunyai banyak sekali teman. Tetapi, mempunyai banyak teman bukan berarti dia akan selalu bahagia. Ternyata, badan Hao yang gempal membuatnya sering dibully. Suatu ketika, ia bertemu seorang pasien yang mirip dengannya dan tidak mau membayar biaya rumah sakit. Akhirnya, para satpam di sana ditugaskan untuk menangkap orang itu, tapi ketika Hao datang untuk menangkapnya, ia malah jatuh dan pingsan. Saat terbangun, Hao pun langsung diceramahi oleh bosnya di sana. Selamat datang di channel Kisah Kilat dan ini dia alur cerita film Pet Buddies. Film pun dilanjutkan dengan si pasien yang mencoba kabur kembali. Ia memotong tali yang mengikat tangannya dengan silet dan inilah yang terjadi. Hao pun bangun dari pura-pura pingsannya. Ia diminta tolong untuk melepaskan orang itu dari jepitan jendela. Hao pun sangat kebingungan untuk melepaskan orang tersebut. Kemudian, ia malah melepaskan kusen jendela yang mengakibatkan orang itu berhasil duduk tetapi dengan jendela yang masih menyangkut di dalam badannya. Usut punya usut, si pasien tersebut ternyata adalah agen rahasia yang bernama Agen Ji. Setelah mendengar pengakuan itu, Hao pun kemudian membantunya untuk keluar dari rumah sakit. Tapi ketika itu, datanglah sekumpulan gangster yang menanyakan ruangan bersalin kepada Hao. Hao pun melepaskan pegangan dari kasur milik Agen Ji yang mengakibatkan ia tertukar dengan istri dari gangster tersebut yang hendak melahirkan. Dan akhirnya Agen Ji dibawa menuju ruang bersalin sedangkan istri si gangster dibawa Hao menuju mobil ambulan. Sedangkan Hao sangat kaget ketika yang dia bawa kabur adalah istri si gangster yang hendak melahirkan. Dengan terpaksa, Hao membantu si istri tersebut untuk melahirkan 3 orang anak di dalam perutnya. Saat Agen Ji mulai sadar dari pengaruh bius, ia kemudian kabur dari ruangan operasi dan dikejar oleh para kawanan gangster yang mengira Agen Ji adalah istrinya. Dengan setengah sadar, ia pergi meninggalkan rumah sakit dan hendak menaiki mobil. Hao kemudian mengemudikan mobil itu meninggalkan kawanan gangster di sana. Sebelum ia pergi, Hao memberikan selamat kepada gangster itu karena istrinya telah melahirkan 3 bayi kembar. Sesampainya di dekat menara Tokyo, Hao hendak melepaskan Agen Ji dari jepitan jendela. Namun, sekali lagi yang ia lepaskan adalah celana dari Agen Ji yang mengakibatkan bokongnya terlihat di tempat umum. Dalam perjalanan pulang, Hao melihat sebilah pisau yang menancap di perut Agen Ji. Namun saat Agen Ji hendak turun dari mobil untuk pergi ke dokter, tak disangka ketika ia hendak menyeberang, ia malah tersandung dan mengakibatkan dirinya pingsan. Saat tersadar, Agen Ji sudah berada di rumah Hao dan Agen Ji tidak menyangka bahwa istri Hao sangatlah cantik. Dia pun sangat terpesona dengan kecantikannya. Dari sini Agen Ji kemudian mengajak Hao untuk membantunya menyelidiki kasus yang sedang diselidikinya, yaitu mengincar orang kaya dari Cina yang diduga sebagai bos narkoboy. Hao pun setuju dan mengantarkan Agen Ji untuk melanjutkan penyelidikan. Di sana, Agen Ji berusaha masuk ke sebuah gedung pertemuan dengan menggunakan tali padahal jaraknya tidak terlalu tinggi. Akhirnya, mereka menyamar sebagai sepasang kekasih dengan mencuri baju yang ada di sana dan masuk ke gedung tersebut. Di dalam ruangan itu, Agen Ji berusaha untuk mengawasi sekitar. Tetapi, Hao malah memakan prasmanan di sana. Saat sedang mengawasi sekitar, lampu sorot mengarah ke arah mereka.
Yang ternyata baju yang mereka ambil adalah milik seorang artis yang akan tampil di sana. Kemudian mereka pun masuk ke atas panggung sambil berjoget dengan iringan musik lagu khas Jepang. Penonton yang melihat mereka merasa kebingungan hingga akhirnya mereka pun diusir dari tempat tersebut. Dengan konyolnya, Agenji kembali mencoba memanjat bangunan tapi ternyata terdapat tempat yang lebih pendek dan gampang untuk masuk ke ruangan tersebut. Setelah masuk, mereka diharuskan lolos dari rintangan laser dan terlihat Agenji nampak melewati laser-laser itu dengan lincah. Tapi, Hao pun merasa ada yang salah dengan rintangan tersebut dan memberitahu Agenji bahwa sebenarnya mereka salah jalan. Karena tempat yang seharusnya mereka tuju adalah di belakang Hao. Setelah memasuki ruangan, nampak mereka mendengar percakapan orang yang mereka cari. Sampai akhirnya mereka jatuh dari lubang ventilasi dan dikejar pengawal di sana. Sementara itu, bos mereka marah karena adanya 2 penyusup dan barang anti koleksinya yang rusak. Dan salah satu pengikutnya dibunuh karena merusak barang antik miliknya. Sementara itu, ia memerintahkan kepada semua pengawalnya untuk menemukan Hao dan Agenji. Dan ternyata mereka berdua sempat menangkap pengawal mereka yang berkepala botak. Mereka pun menginterogasinya mengenai tempat produksi narkoboy bosnya. Di sana, Hao sempat melarang Agenji karena menginterogasinya dengan menggunakan sebilah pisau. Ia kemudian merebut pisau tersebut dan inilah yang terjadi. Lagi-lagi Hao merebut pisau milik si pria gundul itu dan ia malah menembak kaki orang tersebut dan akhirnya orang itu memberitahu tempat produksi tersebut menggunakan sebuah peta. Keesokan harinya, Agenji pergi sendiri untuk melanjutkan penyelidikan. Namun, ia malah tertangkap balik oleh si gundul. Kaki Agenji ditusuk dengan pisau karena si gundul ingin balas dendam padanya. Si gundul juga berencana menembak kakinya, namun Agenji berhasil meloloskan diri. Kakinya yang masih terjerat di kursi mengakibatkan dirinya terjatuh dan membuat ruangan itu bergetar sehingga menyebabkan lampu yang ada di atas si gundul terjatuh dan menyetrum si gundul yang kemudian dia pingsan. Akhirnya mereka berdua pun menyelidiki tempat tersebut dari ruangan CCTV. Saat hendak mengambil rekaman CCTV, aksi mereka berdua pun ketahuan oleh salah satu pengawal. Mereka pun melakukan aksi kejar-kejaran di ruangan tersebut hingga akhirnya mereka bisa melumpuhkan gangster itu di luar ruangan. Terakhir, mereka berdua dihadapkan oleh pengawal wanita cantik dan nampak Agenji malah jatuh cinta dengannya. Dan si wanita tersebut pun seperti memiliki ketertarikan terhadapnya. Sehingga ia tidak jadi membunuh Agenji dan Hao dan membiarkan mereka kabur. Akhirnya mereka berdua sampai di kantor polisi. Mereka menyerahkan rekaman CCTV yang mereka dapatkan di tempat pembuatan narkoboy. Tapi ketika para polisi menyelidiki harddisk tersebut, ternyata harddisk itu telah diisi oleh virus Trojan yang mengakibatkan semua komputer di kantor polisi tertular virus dan semua data kepolisian hilang. Karena mereka berdua bersalah, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara bersama kawanan gangster di sana. Di dalam sel, ia bertemu gangster yang hendak menghajar mereka berdua. Tapi tak disangka ketika gangster itu hendak menghajar, istri si bos itu datang menyelamatkan kawanan gangster dengan menjebol tembok penjara sambil membawa bayinya. Karena suasana panik di dalam kantor polisi, Hao dan Agenji pun dengan mudah melarikan diri dari tempat tersebut.
Agen Ji nampak frustasi sambil meninggalkan Hao, bahkan dia mengingat ketika ia masih muda dan menjadi agen rahasia. Ternyata di masa muda ia terkena tembakan di kepala dan menyebabkan kelainan di bagian lemaknya. Karena kelainan itulah mengapa saat ini tubuhnya menjadi gendut dan mempunyai nafsu makan yang sangat tinggi. Di dalam kantor satpam di rumah sakit, Hao mendengar keributan di dalam yang ternyata istrinya sedang berdebat dengan komandan tempat ia bekerja. Ternyata si komandan tersebut marah kepada istrinya karena memperkerjakan seorang Hao di sana dan menganggap Hao tak berguna. Istri Hao pun melawan dan berkata bahwa Hao bukanlah orang yang tak berguna. Dan kini Hao berani mengatakan bahwa atasannya lah yang tidak berguna karena selalu membulinya. Setelah kejadian tersebut, Hao pun kemudian dipecat. Tapi saat itu ia teringat agen Ji dan pergi untuk mencari agen Ji. Akhirnya ia bertemu dengan agen Ji di gudang pembuatan narkoboy. Di sana mereka menunggu sambil makan di semak-semak sampai transaksi narkoboy terjadi. Hingga akhirnya sebuah mobil keluar dari tempat tersebut dan mereka pun berusaha mengejarnya. Saat sedang mengawasi pengedaran narkoboy, karena mereka curiga dengan orang yang berada di dalam peti, agen Ji pun menggulingkan peti tersebut. Seakan tahu orang yang meninggal tersebut hanyalah pura-pura, pun melompat ke arah agen Ji dan menginjak tangan dari orang tersebut sampai berteriak. Dan akhirnya narkoboy pun ditemukan. Akhirnya berkat kepintaran agen Ji dan Hao, sindikat pengedar narkoba itu bisa ditangkap hingga berita itu tersebar di seluruh media televisi. Saat mereka berdua sedang mengobrol, agen Ji yang masih jomblo pun menanyakan bagaimana Hao bisa menikahi istrinya yang sangat cantik. Hao pun menjelaskan bahwa sebelumnya istri Hao adalah wanita yang sangat gendut yang hendak bunuh diri akibat depresi akan tubuhnya. Namun, ia ditolong oleh Hao dan mereka pun jatuh cinta. Setelah menikah, karena dirasa susah untuk berpelukan karena sama-sama gendut, istrinya pun berusaha untuk diet dan menjadi cantik seperti sekarang. Sedangkan Hao masih nyaman dengan kegendutannya. Walaupun Hao gendut, namun istrinya tetap cinta mati padanya. Tak diduga setelah mereka dianggap pahlawan, si bos narkoboy ternyata telah menangkap istri Hao dan menyuruh mereka mengembalikan narkoboy sebelumnya dengan ancaman akan membunuh istri Hao. Tak mungkin memintanya pada pihak kepolisian, agen Ji dan Hao pun memutuskan untuk membeli barang ilegal itu pada kawanan pengedar narkoboy yang lain. Mereka pun mengambil beberapa senjata dari tempat Hao bekerja sebagai satpam dan meninggalkan sebuah tulisan bahwa dia tengah meminjamnya. Dan dengan mobil Ferrari merahnya, mereka pun pergi untuk menyelamatkan istri Hao. Di dalam perjalanan, Hao sengaja melemparkan HP-nya ke semak-semak agar diambil oleh agen Ji. Ternyata ia berencana ingin meninggalkan agen Ji dan berusaha untuk menyelamatkan istrinya sendiri tanpa melibatkan nyawa agen Ji. Di tempat itulah Hao menukarkan istrinya dengan sebuah tas berisi narkoboy. Sesaat sesudah ditukar, Hao dan istrinya pun ditembaki dari atas gedung. Akhirnya, tembakan itu terhenti ketika Hao memperlihatkan sesuatu di tangannya dan mengatakan bahwa di bawah tumpukan narkoboy tersebut terdapat sebuah bom yang siap diledakkan. Tak disangka, tak lama dari kejadian tersebut, agen Ji datang beserta para kawanan satpam tempat Hao bekerja. GPS가ついてるんだよ. Dalam pertempuran tersebut, agen Ji mengeluarkan skill yang selama ini belum ia keluarkan. Sementara itu, komandan satpam marah karena dia ditembaki oleh sekelompok pengedar narkoboy sampai agen Ji dan Hao memasuki sebuah gedung untuk melawan bos mereka. Kemudian agen Ji dihadapkan wanita yang ia cintai, sedangkan Hao dihadapkan oleh pria gamer pemain PUBG. Ia sempat dipukul beberapa kali sampai akhirnya ia berhasil menang dengan melemparkan sebuah patung kucing tepat di kepala si gangster tersebut.
Sementara itu, atas dasar cinta, agen Ji dilepaskan oleh wanita tersebut. Ia kemudian bertemu dengan Hao di tangga dan kemudian bertemu si gundul kembali. Tapi kali ini, ia cepat menyerah karena agen Ji dan Hao tiba-tiba dihadapkan oleh bos terakhir pengedar narkoboy. Bos narkoboy tersebut mempunyai pengawal yang cantik dan mempunyai skill berpedang yang sangat handal. Mereka berdua sempat kewalahan untuk melawannya, tapi karena badan mereka gendut, Hao dan agen Ji pun memegang badan beserta kakinya kemudian membantingnya. Saat mereka berselebrasi setelah mengalahkan wanita itu, si bos narkoboy menembak mereka berdua. Agen Ji tentu marah karena Hao tertembak di arah dadanya. Kemudian ia berlari dan menimpa si bos gangster tersebut sampai pingsan. Namun, Hao tiba-tiba bangun di sana. Ternyata peluru di dadanya mengenai sebuah rompi anti peluru yang membuatnya tidak terkena tembakan dari si bos narkoboy tersebut. Saat itu polisi pun datang dan mereka berdua sempat mengira misi mereka telah berhasil. Tapi aksi mereka masih terus berlanjut ketika si bos narkoboy hendak melarikan diri menggunakan helikopter. Yang kemudian agen Ji dan Hao berlari untuk memegang helikopter tersebut. Karena berat badan mereka di atas rata-rata, helikopter yang si bos tumpangi pun menjadi tidak stabil dan pada akhirnya jatuh di sana. Walaupun jatuh dari ketinggian, agen Ji dan Hao untungnya masih bisa selamat. Walaupun badan mereka kini tertutup oleh banyaknya perban. Setelah kejadian itu, akhirnya ia diterima untuk menjadi seorang agen rahasia bersama agen Ji. Dan tadi juga, wanita yang agen Ji cintai juga merupakan seorang agen rahasia yang menyusup dalam kelompok gangster tersebut. Dan kini film pun berakhir. Begitulah arus cerita film Bad Buddies. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.